Apa sih kerugian menikah siri bagi perempuan? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Pada tahun 2013, pernah ada kasus mengenai pernikahan siri yang dialami salah satu penyanyi dangdut. Itu koplo, yaitu yang mana ia berjuang mendapatkan pengakuan hukum dan sosial atas perkawinannya dengan yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di RI. Namun, sampai putranya berusia 17 tahun, perjuangan itu belum membuahkan hasil. Kasus nikah siri juga kerap kali ditemui di berbagai kalangan dan dari berbagai jenjang, baik ekonomi maupun pendidikan dan berbagai faktor lainnya. Hingga saat ini pun, banyak kita jumpai pasangan yang lebih memilih untuk melakukan nikah siri ataupun nikah di bawah tangan. Bagi kalangan kelas menengah ke bawah, faktor yang menyebabkan mereka akhirnya lebih memilih untuk menikah siri memang karena tingkat pendidikan atau pengetahuannya yang rendah, di mana lazimnya dialami wanita-wanita dari desa terpelosok. Sedangkan pada kalangan kelas menengah ke atas, alasannya untuk menghindari zina serta masih banyak alasan lainnya. Sebelumnya, mari kita cari tahu dulu yuk apa sih nikah siri itu. Jadi, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau dicatat di kantor urusan agama. Istilah nikah siri memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Namun nikah siri yang dikenal dahulu menjadi berbeda pengertiannya dengan saat ini. Yang dimaksud nikah siri dahulu yaitu pernikahan yang sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syarat-syaratnya menurut syariat. Hanya saja saksi diminta tidak menceritakan pernikahan siri tersebut kepada khalayak ramai atau masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada walimatul urs. Ayo, apa nih artinya sob? Sedangkan nikah siri yang dikenal saat ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali lalu disaksikan para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan orang-orang petugas pencatat nikah, sehingga pernikahan siri tersebut pun tidak dicatatkan di kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah maupun kitab-kitab memang tidak kita jumpai pembahasan tentang haramnya nikah siri. Namun sebagai negara yang menerapkan hukum Islam terhadap rakyat yang beragama Islam, terdapat rujukan formal tentang pernikahan siri tersebut, yaitu diatur dalam kompilasi hukum Islam dalam bab 2 pasal 5 mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan. Lalu dalam pasal 6 menjelaskan pula bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini pun senada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya di pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, disinilah akhirnya titik kepastian hukum bagi pihak perempuan dan anak hasil perkawinan siri tersebut, sob. Di sini kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya pernikahan itu harus dicatatkan.
Karena apabila tidak dicatatkan, adanya dampak kerugian bagi pihak perempuan dan anaknya kelak, yaitu pertama, negara tidak mengakui pernikahan tersebut sehingga pernikahan tersebut pun tidak diakui oleh negara. Kedua, akhirnya pun istri tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah lahir, batin, maupun harta bersama kepada sang suami. Ketiga, dan anak yang lahir pun tidak bisa menuntut haknya berupa nafkah maupun waris karena tidak adanya bukti bahwa ada hubungan hukum antara anak dengan bapaknya tersebut. Jadi Sohib Justice sekalian, pikir-pikir dulu deh buat kaum hawa yang bersedia dinikahi secara siri oleh laki-laki namun tidak dicatatkan pernikahannya di KUA atau lembaga percatatan pernikahan. Yang ada nanti bukannya dapat kebahagiaan, malah jadi petaka di kemudian hari. Padahal kan seharusnya perempuan itu dimuliakan, bukan hanya dibuat mual saja oleh para laki-laki sob. Dan Lolo semua harus tahu nih sob, gue kasih tahu rahasianya nih. Lolo pade harus bisa bedain apa sih bedanya nikah siri yang dibuatkan berita acaranya dengan nikah siri yang tidak dibuatkan berita acaranya, alias modal otong dan dengkul. Simak penjelasan lengkap di video berikutnya ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.